Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lilis Kurniawati dengan NIM 2164111 akan menjelaskan tentang kelayakan bisnis, tugas finance. Analisis kelayakan bisnis kafe-kafean di Desa Sangkati Baru. Pendahuluan. Studi kelayakan usaha diperlukan untuk melihat sebuah gambaran layak atau tidak layaknya suatu usaha yang akan dijalankan. Penelitian ini bertujuan apakah bisnis kafe-kafean di Desa Sangkati Baru layak atau tidak untuk dikembangkan. Setiap aspek dapat dikatakan layak harus memiliki suatu standar nilai tertentu. Namun penilaian tidak hanya dari satu aspek saja. Penilaian untuk menentukan kelayakan harus dipenuhi beberapa aspek. Metode kelayakan bisnis meliputi aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis, aspek finansial, dan analisis sensitivitas untuk menguji dampak kenaikan biaya terhadap kelayakan bisnis tersebut. Metode penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan melalui metode deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan subjek dan objek dalam penelitian. Dapat berupa orang, lembaga, masyarakat, dan lainnya, yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Hasil dan pembahasan. A. Potensi dasar. Desa Sangkati Baru merupakan desa biasa yang pada umumnya tidak bisa dikatakan tertinggal karena akses masih memadai walau tidak semaju di kota. Tidak bisa dikatakan desa maju karena tidak ada keunggulan yang menjadi ciri khas desa ini. Desa ini berada jauh dari ibu kota, oleh karena itu anak-anak di desa ini sama sekali tidak tahu kehidupan anak kota, seperti nongkrong di kafe hingga larut. Oleh karena itu, ini merupakan potensi besar yang harus dikembangkan, membuat interior kafe seperti di kota-kota besar, namun dengan harga desa. Hal itu akan menjadi daya tarik tersendiri bagi remaja desa setempat. Rencana biaya. Modal yang digunakan dalam pendirian dan operasional kafe berasal dari pinjaman dan modal pribadi. Seluruh modal akan digunakan untuk membiayai semua keperluan, baik untuk biaya investasi dan biaya operasional pada periode pertama. Sumber pinjaman sebesar 20 juta dan modal pribadi sebesar 30 juta. Berikut rincian keperluan biaya operasional seperti tanah 15 juta, pembangunan 20 juta, dekorasi 5 juta, perlengkapan 5 juta, bahan-bahan 3 juta, gaji karyawan 2 juta. Keuntungan. Contoh diambil dari jumlah yang paling sedikit, misalnya setiap hari ada sekitar 50 motor dan sekitar 100 pengunjung, dan mereka minimal jajan 15.000. 50 motor dikali 2.000 parkir sama dengan 100.000. 15.000 dikali 100 pengunjung sama dengan 1.500.000. Itu diperkirakan biaya per hari. Jadi jika dikalikan 30 hari sama dengan 48 juta. Jadi kurang dari 2 bulan sebuah modal telah terpenuhi. Itu hanya mengambil sedikit pengunjung. Jika pengunjung semakin meningkat, maka semakin besar penghasilannya, dan usaha ini dapat dikatakan layak untuk dikembangkan. Sekian yang bisa saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.